Dan ini adalah awal episode ke-143 ketika cinta memanggilmu. Terlihat ternyata bayi laki-laki Aksa dan juga Amira sekarang ini berada di tangan Galang. Dan sekarang ini mereka semuanya tuh lagi ribut karena nggak ada satu orang pun yang pengalaman merawat bayi. Bahkan Hilda yang udah punya anak pun ternyata yang ngerawat itu Jumi dan juga Sumi. Jadi ternyata Hilda itu juga nggak bisa gantiin pampers. Bener-bener kocak banget ya, di sini Reno malah kena pipisnya si dedek bayi. Wah, bener-bener sekarang ini mereka semuanya heboh banget, bingung banget. Mau gantiin pampers aja nggak ada yang bisa. Dan benar-benar kocak banget yang ngeliatin Reno yang dipipisin sama si dedek bayi. Baunya asem banget kata Reno. Terlihat ya di sini Galang hanya terus memerintah. Ya Galang juga nggak bisa ngurusin bayi. Dan memang benar-benar kocak banget ya. Di sini mereka itu ribut gara-gara nggak bisa ngurusin bayi ini. Terlihat Galang begitu sangat marah menyuruh mereka pokoknya gimana caranya gantiin pampers ini. Dan pada akhirnya setelah diotak-atik, dibolak-balik, akhirnya Reno bisa memasangkan pampers itu ke dedek bayi. Kemudian Galang pun bilang biar Amira dan Aksa tahu rasa hidup bersama dengan bayi yang cacat. Dan ternyata seperti inilah kilas balik yang terjadi. Ternyata Galang mengetahui ketika Amira ditolong oleh bidan itu melahirkan. Tetapi ketika anak pertama lahir, Amira itu udah keburu lemes dan pingsan. Sehingga Amira nggak menyadari kelahiran anak yang kedua. Bahkan terlihat ya bidan ini pun kaget karena ternyata masih ada satu bayi lagi. Dan ketika Amira melahirkan, di sini Galang and the gang itu pada ngeliatin, mereka semuanya kaget ternyata Amira lahiran anak kembar. Kemudian terlihatnya sekarang ini bidan itu sudah meletakkan kedua bayi itu di sebuah tempat yang sama. Satu memakai bedong berwarna ungu, satu memakai bedong berwarna biru. Bayi laki-laki terlahir sempurna, tetapi bayi perempuan tidak sempurna. Kemudian tiba-tiba bidan itu dikejutkan dengan kedatangan 4 orang yang memakai penutup kepala. Tentu saja kaget banget melihat itu. Kemudian Galang pun berkata kepada bidan itu, kamu bisa mendapatkan uang yang banyak asalkan kamu mau bekerja sama. Dan kalau kamu nggak mau bekerja sama, maka kamu akan kehilangan nyawamu. Dan pastinya bidan itu sekarang ini kebingungan karena bidan itu ternyata memiliki seorang anak dan anaknya sekarang ini lagi berada di rumah sakit mau operasi tetapi butuh dana. Ya pada akhirnya bidan itu pun berpikir dia lagi butuh uang banyak, jadi ya mau gimana lagi, dia nggak punya pilihan. Sekarang ini anaknya juga lagi membutuhkannya. Bu bidan nggak boleh mati, begitulah dalam hati Bu bidan. Dan benar-benar mengejutkan ketika Galang berkata kalau Galang akan menyingkirkan bayi itu, Hilda langsung shock. Tapi apa ibu sudah menyiapkan biaya? Sementara itu terlihat ya di rumah sakit ternyata Bu Bidan lagi menjenguk putrinya. Dan sekarang ini putrinya butuh segera dioperasi. Perawat pun bertanya apakah ibu sudah ada dananya. Kemudian bidan itu pun berkata kalau dia sudah menyelesaikan semua biayanya bahkan depositnya. Dan sekarang ini bidan itu merasa sangat bersalah sebenarnya. Dia itu sebenarnya nggak mau, nggak tega. Dia sudah jahat sama seorang ibu tetapi gimana lagi dia butuh uang banyak untuk membiayai operasi putrinya. Kemudian Bu Bidan itu pun meminta maaf kepada anaknya karena dia udah berbuat jahat. Nah tentunya kalian pasti makin penasaran kan bagaimanakah kelanjutannya karena sekarang ini Lian tahu kalau ternyata Amira seharusnya lahiran anak kembar. Tentu saja nasib bidan ini bakalan gak karuan. Nah bagaimanakah nanti, apakah Lian akan kembali mendatangi Bu Bidan ini dan apakah Bu Bidan ini masih berada di tempat itu atau jangan-jangan udah kabur? Pokoknya stay tune terus bersama dengan Gogo Joba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.